Zelha. Ya. Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Dengan kakak siapa tadi namanya? Marlina. Kak Marlina ya. Betul. Ini on the spot soalnya kakaknya juga kesini tiba-tiba ya. Jadi saya panggil Kak Marlina. Betul. Sama aja mau Kak Marlina, mau Lina pun Kak boleh. Lina, ya. Oke, Kak Lina dengan produknya yang diberi nama Bolu Kecik. Bolu Kecik Pandan Mam Zelha. Mam Zelha. Betul. Zelha. Zelha. Mam Zelha. Mam Zelha ini nama anaknya siapa? Betul. Anaknya 4 orang, jadi disingkat. Oh, disingkat? Iya, betul. Zelha ini singkatan dari Ziad, Erdo, Lukman, Haikal. Gitu. Rata-rata orang yang punya UMKM memang bikin usaha itu selalu singkat-singkatan loh. Betul. Itu atas nama anak-anak semua sih. Betul. Ada kadang kemarin itu singkatan suami istri. Betul. Ada yang singkatan anaknya juga, ada yang singkatan orang tuanya, juga. Bener. Kenapa sih UMKM suka seperti itu? Mungkin kalau singkatan dari suami istri atau dari anak-anak itu mungkin membawa keberkahan sendiri ya Pak ya, buat usaha seperti emak-emak zaman sekarang gitu. Lebih memotivasi gitu. Betul, ya? karena mereka lah kita bisa membuat usaha, ada ide-ide yang cemerlang gitu. Usaha dukungan orang tua juga yang terutama dan orang terdekat juga, dukungan suami juga gitu. Jadi supaya lebih termotivasi. Betul, lebih termotivasi. Iya. Sering juga sih kalau disingkat ini. Kalau disingkat kan kok namanya Zelha? Betul. Disingkat anak saya. Iya. Bener. Lebih memasakkan gitu. Iya, biar lebih gampang orang ingatnya sih. Tapi kalau bicara tentang bisnis itu namanya itu juga penting ya Kak? Iya, sangat penting. Itu sangat mendukung sebenarnya. Kalau salah nama tuh ini apa sih? Nggak jelas gitu kan. Kalau Zelha gitu kan kayaknya ini kayaknya namanya nih lain dari yang lain gitu. Memang nggak ada sama sekali gitu. Jadi kalau namanya nggak bagus, kemungkinan barang yang bagus pun orang nggak bisa. Iya, kayak kemarin kan pernah nih Bolu Kecik Pandan Mak Lina itu kayaknya kurang menarik gitu. Mak Linanya mungkin ya ini biasa aja gitu kayaknya gitu kan. Tapi Mak Lina menarik juga loh. Banyak orang yang nama Lina gitu ya. Banyak, makanya udahlah ganti aja lah Mam Zelha aja gitu. Jadi kalau namanya agak booming juga kayaknya. Ya gitu. Biar lain dari yang lain aja sih. Selalu pasaran gitu ya. Bener. Tapi memang kalau bicara bisnis, nama ini salah satu yang harus dipikirkan. Betul. Walaupun ya mungkin kalau diurutkan ya, namanya berbisnis idenya dulu. Betul. Terus aksinya kita. Bener. Kalau merek itu yang merek pasti ikut. Juga. Iya. Kalau namanya sembarang juga orang nanti nggak tertarik. Betul, gitu, itu memang penting sekali itu merek bener. Bolu Kecik Pandan, namanya juga ada Bolu Kecik Pandan. Iya, ini betul. Jenis makanan gimana? Ini sorry ya, buat pendengar kami biasanya kita live di YouTube ya, nggak bisa menunjukkan produknya, jadi kita coba gambarkan dulu ya. Betul, ya. ini gambar ini. Jadi dari halusinasi Anda boleh dimainkan dulu pagi ini ya. Oke. Jadi ini bolu kecil, betul. Ini mungkin kira-kira ukurannya berapa ya? Ini sebenarnya ukuran umum sih kalau bolu kecil seperti bolu cermai gitu kan. Bolu cermai yang kita tahu di Batam ini ya, di Pulau Batam ini kan dia yang kayak original. Nah kalau saya ini kan karena pandan asli, jus pandan tanpa campuran apa-apa gitu. Jus pandannya itu kan kita parut gitu baru kita saring. Itulah jus pandan asli itu yang kita letakkan di bolu pandannya, di bolu kecilnya gitu. Jadi pandannya tuh lebih terasa gitu. Dan dari segi bahannya juga itu premium semua ya. Kita pakai bahannya dari tepungnya, ada susu denkaunya, ada minyak sankonya, telurnya sendiri aja kita langsung dari pabriknya langsung. Jadi udah pokoknya itu premium semua deh, nggak ada yang telurnya tuh berminggu-minggu tuh nggak ada. Yang fresh semua. Memang yang dicari adalah kepuasan berkasih. Betul rasanya gitu. Ini kalau bentuknya saya lihat ini kayak apa ya? Ada makanan ini sih, makanan Melayu juga sih. Iya, ini memang khas Melayu kan. Melayu Bugis itu kan sama sebenarnya. Gitu. Jadi nggak ada jauh beda sih. Jadi
Bugis Melayu tuh kalau bikin yang namanya khas bolu itu pasti lebih kurang aja. Hampir-hampir mirip ya. Hampir-hampir Ini kalau mirip. dari warnanya pendengar ini coklat ya, coklatnya di luar. Tapi Betul. kalau dalamnya saya lihat Hijau. hijau ya. Iya. Karena memang basic dari warna. Betul. Kalau ukurannya kurang lebih kayaknya ukurannya ada seperti duku yang besar ya. Bisa jadi besar sih. dikit lah ya. Iya. Lebih besar Betul. dikit. Dan dari bentuknya memang menarik sih. Sekali lahap ya. Sekali lahap tuh langsung betul. Kadang-kadang ini 2 kali ya. Iya, bisa jadi. Kenapa memilih bisnis seperti ini kalian? Kalau bolu kecik pandan ini waktu itu terinspirasinya tidak ada yang jual sih di Batam ini, maksudnya tuh jarang. Ada tapi jarang. Ada jarang. Dan itu rata-rata tuh yang buat seperti ini tuh orang Cina. Orang Tionghoa. Ya betul. Nah kalau orang Melayu Bugis nih rata-rata bolu cermai yang original. Itu semua. Kalau itu udah banyak sih saya lihat. Kalau ini tuh kayaknya jarang banget. Kalau ketemu nih udah berapa kali ya orang kenalan nih, ini bolu apa? Bolu kecik pandan. Kak, saya taunya tuh orang Cina loh yang buat gitu. Oh gitu ya. Oh jadi saya bilang alhamdulillah ada khas tersendiri dong gitu. Ini sebenarnya kalau dari story-nya bolu kecik ini sebenarnya makanan daerah mana? Melayu. Melayu ya. Betul. Melayu sama Bugis ya. Betul, Tapi Melayu. justru masyarakat Tionghoa yang rajin jual. Makanya, jadi saya juga bingung. Berapa orang ya dari UMKM sendiri bilang, Kak, ini yang banyak jual tuh orang Cina loh. Biasanya kita tuh yang maksudnya tuh yang original. Oh gitu ya, alhamdulillah, berarti saya bangga dong, saya bisa bikin gitu. Gitu sih, Aja. tapi ya kalau kita menilai orang-orang Tionghoa ya di situ pintarnya mereka berbisnis gitu. Betul. Ya. Mereka menjual yang sebenarnya daerah tapi nggak dijual lagi sama orang daerah. Benar. Makanya mereka ngambil peluang itu. Iya, gitu ya. betul. Memang rata-rata gitu. Saya bilang pantas setiap di entah di FB gitu kan, dan entah di Instagram, dan di WhatsApp. Kak, ini ya katanya. Tumbennya ada gitu orang kita sendiri yang jual. Ya bagus dong gitu. Jadi saya punya khas tersendiri gitu kan. Jangan orang mereka aja bisa, saya juga bisa gitu. Yang penting betul, ini kan sebenarnya khas Melayu, cuman kan saya juga bingung kalau saya pernah testi orang dan orang itu sendiri nggak tahu kalau saya yang buat gitu. Jadi saya tanya, gimana Bu bolunya? Ini enak Lin, inilah khas bolu kecik kampung. Nggak tahu ini orang saya yang buat gitu. saya ketahui sendiri. Udah mulai jarang. Gitu. Betul, jarang betul. Jarang sekali. Kalau pergi ke pasar hanya beberapa orang aja. Iya, yang tahu gitu kan. Jadi kalau orang bicara harganya, kok mahal banget sih Kak katanya. Iya, saya bilang saya bahan premium, saya bilang, kecuali bahan yang di bawah ya iyalah, saya kan ada tuh yang harganya 100 pieces 65.000. Oh salah, kalau saya enggak gitu. Itu aja. Tapi kenapa sih terjun ke UMKM Kak Lina? Kenapa bisa terjun ke UMKM? Gimana ya? Kemarin hobi tuh atau gimana? Termasuk hobi juga sih. Hobi, ya? Saya ya diperkenalkan sama kakak Bu Marini tadi. Dia kan, saya ini belum ada jalan nih gitu kan. Terus alhamdulillah tuh ada aja kalau niat seseorang itu memang niat baik ya. Allah tuh langsung ketemukan orang yang betul-betul yang kita butuhkan, yang bisa support kita gitu kan. Dan itu saya tuh betul-betul beruntung ya ketemu orang yang bisa memberi jalan yang insya Allah niat kita baik, gitu aja sih. Kecuali jangan niat nggak baik aja sudah. Tapi kalau basicnya Kalina sendiri dulu memang pembuat kue atau gimana? Iya, saya sebenarnya tuh ceritanya tuh lucu ya. Kan saya memang suka kue, cuman suka makan kuliner gitu kan. Cuman untuk buat kue tuh nggak pernah terpikir. Itu terpikir kemarin tuh kan ceritanya beli kulkas. Itu ada hadiah mau open atau apa lagi satu tuh ya untuk pemanas makanan. Betul. Jadi ditanyain nih sama suami, emang mama bisa bikin? Kata dia ketika bisa bikin. Ya udah tinggal lihat video aja, apa sih susahnya, saya bilang.
Terus katanya, yakin bisa bikin? Mama kayaknya nggak bisa bikin deh katanya. Oh ya udah saya buktiin gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang mereka taunya, ih enak juga ya mama bikin gitu. Jadi terinspirasi, ya udah bikin bolu kecil aja lah gitu. Jadi awalnya cuma bikin buat Betul. orang rumah aja. Untuk iseng-iseng aja sih. Karena suka makan kue. Betul. Tinggal kita cari bahannya aja yang pas gitu. Jadi tahunya dari YouTube belajarnya. Betul, dari YouTube. Emang bisa belajar dari YouTube? Bisa, Cuma cuman tutorial dan itu biasanya banyak di situ itu. iya itu kalau yang dari awalnya tuh memang kan dari saya nggak sepenuhnya lihat di YouTube. Kalau di YouTube ini kan ya jujur bahannya itu ya bahannya premium jelas, cuman kan pengawetnya, ya maksudnya pengawetnya itu terlalu banyak. Adalah yang TBM lah, adalah yang Ovalit lah, adalah yang SP-nya lagi, vanillin lagi. Kalau saya tuh jujur cuman satu aja yang saya pakai, pelembut doang. Nah itu pun yang premium juga. Jadi kalau kita tuh kalau buat makanan, usahakan yang kita pikirkan orang yang makan nih sehat nggak gitu. Nanti jangan dia sehat makan punya kita langsung nggak sehat kan kasihan. Kita pikirkan juga itu semua. Jadi jangan sampai kita buat makanan nanti orang tambah sakit. Yang pertama kita nggak dapat berkah, yang kedua kita dapat dosa, kan gitu. Jadi betul, jangan kita jual enaknya aja. Nah itulah tujuannya kenapa orang jual murah, karena di pengawetnya itu tadi gitu. Kalau menurut saya ya, makanya kalau bisa tuh jangan ada pengawetnya, nggak bisa juga ya kan, paling tidak pelembut aja sudah gitu. Karena memang berarti kalau tanpa pengawet itu berapa lama bisa tak? Tanpa pengawet itu bisa seminggu 2 minggu. Pernah dulu saya kirim ke Bandung, itu saya tanya sama adik saya sendiri, itu masih bagus, masih kak, sebulan katanya. Hah, saya juga kaget, serius? Iya, karena kalau ini kan dia kurang kering gini tahan 1-2 hari. Kalau yang kering itu memang seminggu 2 minggu tuh masih tahan. Nah itu aja bedanya. Tergantung packagingnya. Betul, packagingnya juga, betul. Terus disimpan di mana juga gitu. Kalau simpan. Jangan di tempat yang panas, sudah rusak lah itu. Betul. Gitu. Oke. Nah, jadi buat Anda pendengar yang memang lagi pengen berkepikiran tuh, pengen berusaha UMKM gitu, terus tantangannya biasanya ada dari dalam tuh biasanya. Kalau Kak Lina tadi kan suaminya justru. Iya, betul. Memang bisa gitu. Iya, makanya ditantang. Bisa bikin seperti itu. Betul. Karena mungkin di awal belum tahu gitu ya. Dan Kak Lina juga bilang tadi memang baru belajar di situ. Iya, memang baru belajar di situ gitu. Kalau hobinya sendiri makan terus coba. Nah, kenapa langsung memilih jualan aja lah gitu? Saya pikir mak itu harus kooperatif ya. Itu harus punya pikiran, jangan mengharapkan gaji suami aja. Batam ini dunia investasi, investor, dunia pariwisata gitu. Jadi kita tuh harus kooperatif juga sebagai emak-emak zaman sekarang. Jangan ngandalin suami aja sih gitu. Ya gaji suami ya gaji istri. Cuman kan itu kan ada istilahnya bagiannya tersendiri gitu aja sih. Kita bisa berguna ya kenapa tidak. Tapi kalau kalian basicnya apa sih sebenarnya? Saya kesehatan perawat. Kesehatan perawat. Iya. Sarjana keperawatan. Sarjana perawat jadi apa? Usaha bulu kecil. Bikin kue gitu. Iya. Kenapa nggak melanjutkan skill yang sudah ada? Gimana ya? Itu suami nggak izinkan. Iya. Maksudnya suami nggak izinkan ke kerja yang reguler. Iya, gitu ya? maksudnya lebih fokus ke anak-anak lah gitu kan. Karena kalau UMKM seperti ini kan bisa ngurus anak-anak, ngurus di rumah gitu kan. Paling kalau ada bazar kan kita antar, baru kita bisa tinggalin, atau memang ada waktu kita bisa stay di situ gitu. Udah berapa lama sih Kak bikin kue? Memang 2 tahun. Baru 2 tahun? Iya, memang baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Sebelumnya pernah bikin usaha apa? Itu bikin jilbab. Jahit. Jahit. Tapi ini sebenarnya siapa sih? Siapa ya? Tadi basicnya perawat. Terus
Iya, gini, oke, begini. Sebenarnya, wah, ini cerita dari gadis dong jadi ini. Sebenarnya saya itu sekolah di SMK. Nah, yang kedua saya SMK jurusan accounting. Oke. Nah, terus lulus saya jadi keperawatan, sarjana keperawatan. Udah gitu berjalan baru 1-2 semester, saya nggak diizinin kerja. Gitu, berapa tahun kemudian, alhasil suami izinin sebentar di BP Batam. Ya bagian accounting, di bagian lahannya. Terus mikir-mikir kan, saya udah punya anak 3, aduh ini rempong nih gitu kan. Ya sudahlah, mikir nih usaha. Usaha pertama tuh karena orang tua tukang jahit nih, ya udahlah bikin usaha jahit juga lah gitu. Betul. Betul. Sebenarnya saya jadi belajar minat jahit itu dari SD. Nah, cuman karena kekurangan saya tuh kurang telaten ya. Jadi ya udahlah, kayaknya jual jilbab nih bahannya di Batam juga mahal, nggak seperti Bandung dong gitu. Ya udahlah, kalau gitu bikin keripik gitu. Bikin keripik. Iya, bikin keripik ada aja gitu. Udah. Bikin keripik nih kurangnya kurang maksimal masalah alat. Nah, kurang modal. Ya sudahlah, saya bilang gitu. Pindah lagi yang maksudnya tuh yang gampang deh. Ya udahlah, jual bolu. Ujung-ujungnya yang fix itu bolu. Setelah 6 skill. Iya. Iya, 6 skill gitu. Setelah 6 skill yang itu. Tapi memang tuh sekarang ini bukan hanya itu laki-laki itu harus buat skill. Betul, iya. Tinggal kita pilih mana yang cocok buat kita, mana yang pas untuk kondisi kita. Apalagi buat ibu-ibu memang kalau di Batam nggak bisa berdiri satu kaki ya. Iya, betul. Di Batam ini ya itulah persaingannya kuat kan. Ya kita harus pinter-pinter lah gitu untuk masa depan itu seperti apa gitu aja. Apa sih yang menjadi tantangan buat Kak Lina sendiri selama memulai usaha? Sebenarnya sih kalau tantangan ya itu tadi, kalau misalkan kan kita tuh harus fokus bikin usaha. Kadang pas kita lagi sibuk, anak juga mah gini gitu. Itu aja sih tantangannya gitu. Kalau suami insya Allah sudah mendukung. Sudah mendukung ya. Masih kan nggak customer pertama? Atas nama pertama? Customer pertama. Customer pertama itu keluarga. Iya, keluarga, tante. Katanya enak Lin, katanya gitu. Itu sebenarnya masih kurang menurut saya ya. Karena waktu itu kan pandannya sendiri tuh masih saya beli. Jus pandannya tuh masih beli gitu. Jus. Tapi itu yang kayak apa, yang masih ada pengawetnya lah gitu kan. Mikir-mikir kan, apa nggak kasihan ya sama orang-orang ini makan yang langsung jadi gitu kan. Buat sendirilah. Searching nih di video, begini, ya udah jus biasa aja, disaring gitu. Itu sekali beli daun pandannya tuh seabrek gitu 40.000. Tapi nanti kalau udah jadinya tuh cuma segini. Jadi capek pas lagi buat itunya daripada bikin gitu. Bikin kuenya tuh sebentar aja sih. Yang ribetnya tuh bikin seharian tuh ngolah jus pandannya yang daunnya tuh seabrek gitu. Itu yang lebih lama ya? Iya, itu lebih lama. Dari berapa kilo? 40.000 itu sekitaran 3 kiloan lebih. 3 kilo hanya dapat berapa biji? Segini. Cuma segini, nggak tahu tuh ukurannya berapa. Jadi tapi memang sekali kita sendok itu, 1 sendok teh itu memang cukup. Dia 7 sendok itu bisa bikin untuk ratusan bolu. Iya, karena dia kan kental kali gitu. Selain anak-anak yang suka ganggu. Ya cuman anak-anak aja sih. Dalam penjualan gimana? Kalau penjualannya kadang mereka ini kan misalkan satu orang nih si A, Lin pesan ya gitu. Oke, nanti itu 3-4 hari kalau memang cocok enak itu nanti 3-4 hari kemudian orang yang sama pesan gitu. Jujur tuh sampai sekarang memang saya susah pasarannya, Mas. Gitu. Jadi yang pesennya itu jujur aja tuh masih orang-orang itu aja, bolak-balik gitu kan. Karena di harganya tadi banyak yang nanya di FB,
itu kadang sampai 5 orang, 6 orang. Iya kak, sistem PO biar segar orang makan gitu kan. Saya nggak bisa untuk menyetok. Ya iya sih bisa tahan seminggu. Rasanya tuh saya nggak tega memberikan sesuatu itu yang udah di stok 2-3 hari baru saya kasih. Pokoknya saya tuh orangnya, saya kasih nih yang baru nih, yang udah dihabis dari open tuh 3 jam mungkin atau 4 jam mungkin gitu kan, karena saking orderannya banyak nih, padahal orangnya itu aja. Nah nanti yang penting sampai ke orangnya itu hari itu juga, mau sama orangnya itu seminggu kah 2 minggu kah, itu urusan yang pembeli. Yang penting dari saya itu fresh gitu aja. Jadi kalau pemasarannya sendiri yang masih ini ya, masih kurang, memperluas betul pasar marketnya. betul. Tapi selain memperluas market itu ada yang lebih susah lagi Pak. Tapi kakak sudah bisa melewatinya. Oh gitu. Sadar nggak? Apa ya? Mempertahankan customer yang udah ada. Ya rasanya. Iya. Iya. Kan? Betul. Karena rasa dan juga servisnya mungkin. Iya Jadi, betul. Selama 2 tahun ini paling jauh penjualan dari mana aja? Pernah di Tangerang itu bunda saya sendiri, dia ada bisnis kayak apa ya, dia ada bisnis gitu kan, jadi dia nengok saya ini jual beli bolu kecil, kayaknya tuh enak tulin katanya, boleh dong kirimin ke saya gitu, mau berapa aja gitu kan. Yaudah saya kirim, enak ya linnya, padahal ini di perjalanan per hari loh. Iya, oh alhamdulillah saya bilang gitu kan. Terus yang kedua ke Bandung, itu untuk adik saya sendiri karena dia kuliah di sana. Yang ketiga ini nanti saya balik dari sini malam, nanti saya ngadon untuk bawa ke Jogja besok pagi jam 10. Itu orangnya itu aja gitu. Kalau yang di FB banyak nanya, cuman pas nanya harga mundur. Kira-kira apa yang buat mereka selain harga apa kira-kira? Biasanya kan orang kalau sudah tertarik ke dengan presenter kayak gitu kan pasti kemungkinan mau juga. Apa ya kira-kira yang menurut kalian yang harus dilewati dalam tantangan penjualan? Apa ya? Kalau kurangin harga kan nggak mungkin. Apa ya, saya bingung. Nah kita terkadang kan banyak ya orang nih, misalkan nih ini dah rasanya pas nih seperti ini gitu, datang saya mau kurangin bahannya, itu saya nggak tega mas. Istilahnya nampak kali saya jadi berdosa. Ini mentang-mentang udah booming baru saya kurangin bahan. Nah itu kayaknya ya Allah, ini saya niat usaha atau saya niat apa? Karena kan dalam Al-Quran sendiri kan jangan sampai kita picik dengan orang, nanti kamu nggak sadar karma itu berlaku loh gitu. Itu yang saya takut mas. Iya, jangan orang ini mau cepat naik aja. Betul. Itu saya nggak mau gitu kan. Jadi saya bilang enggak lah, saya nggak mau. Apa yang saya ada itu saya pertahankan. Ya menurut saya kalau orang memang nggak mau, udah saya jelasin, ya udah berarti itu bukan pasaran saya gitu. Itu aja sih. Tapi kalau kalian sendiri melihat bisnis kuliner sekarang di Batam ya, terus jajan-jajanan lah dulu. Iya. Gimana menurut kakak? Apa yang sulit? Apa ya? Satu, kembali lagi ke harga. Dari harga. Bahannya ya. Iya, bahan-bahannya. Saya pernah ngomong sekali begini, mau yang murah? Saya bilang gitu. Boleh? Mau bolu yang kalian harapkan 100 pieces 65.000 atau 75.000? Boleh, saya bilang. Tapi jujur ya, saya bukan pakai bahan premium. Saya pakai bahan biasa, terus dengan pengawet yang banyak seperti di video. Boleh, saya bilang. Kalian terima nggak? Takutnya nanti saya jelek di mata kalian. Saya gituin. Oh iya juga ya kak. Jadi kalau di Batam kalau bisnis susah gini yang sulit bahan-bahannya ya. Iya, kalau bahannya. dibandingin kalau daerah lain bahan-bahannya itu lebih murah nggak? Iya jelas lebih murah. Kalau di Batam ini kan pandan aja sini sih berapa tadi kan? 40.000 itu mau 30, itu 3 kilo. Itu ada yang rusak, ada yang apa gitu kan. Kalau kalau alhamdulillah sih berapa kali ini saya ambil daun pandan itu langsung dari kebunnya. Jadi alhamdulillah sih udah dapat langsung dari kebunnya gitu. Jadi kan masih fresh, nggak kotor gitu kan. Lebih murah. Cuman sayang udah nggak ada. Udah nggak ada lagi. Itu yang rumitnya kan. Orang yang harus punya usaha seperti itu harus dibangkitkan lagi. Iya makanya. Ya? Betul. Makanya saya bilang aduh sayang. Itu baru dia info kemarin. Maaf ya Lin, udah nggak bisa lagi. Ya saya mikir nih.
cari daun pandannya di mana ya gitu. Suruh nanam sendiri. Aduh, bukan apa ya? Betul, kalau cuman depan rumah perumahan itu nggak bisa. Dia harus khusus tempat sendiri. Itu bisa tumbuh sendiri, bukan masalah tumbuh apa enggaknya. Di perumahan itu susah gitu. Ya, perumahan kan tanahnya gimana kan udah kayak mana kita nggak tahu. Kalau di kampung ya wajar lah, kayak Batu Besar, kayak Nongsa, itu kan masih istilahnya tuh masih fresh gitu kan tanahnya gitu. Kalau di ini kan udah campur tanah apa kita nggak tahu gitu sih. Ya menjadi tantangan kalau di Batam memang rata-rata orang setiap saya tanya bikin kue dari bahan-bahannya sih. Iya memang. Apalagi mereka konsep makanannya yang apa yang alami-alami gitu. Betul. Nggak pakai essence. Biasanya orang pakai essence gitu kan. Iya. Ya, Itu kurang loh bener. Iya. Saya pernah sih pahit rasanya. Pahit. Di waktu dicoba ya manis. After testing biasa. Betul. Gini aja deh, coba Masnya nyoba, coba. Boleh nanti Sengaja, langsung aja, nggak apa-apa, coba. Nggak apa-apa, sengaja loh. Sayang sekali kameranya nggak ada ya. Coba nih kameranya. Apa yang kurang coba? Lebih alami sekali. Aroma pandanya lebih terasa. Ya. Enak. Jadi jarang ya. Gitu ya, nggak fokus. Gitu. Nanti saya lanjut lagi, udah ngobrol-ngobrol lagi kan. Oke. Ya. Nah, tadi yang menjadi tantangan sendiri buat kalian usaha ini selama dari keluarga. Yang pertama suami nggak yakin gitu ya. Udah jalanin aja. Betul. Terus sekarang membagi waktu buat keluarga juga. Benar. Sekarang ke bahan-bahannya. Pemasarannya juga sekarang masih Agak sulit ya. Nah, saya dengar juga Kak Dina ikut sama dinas koperasi ya? Betul, dinas koperasi, betul. Apa aja yang udah didapatnya? Cara packagingnya itu harus seperti apa? Saya karena kemarin kan saya tujuannya langsung ke packagingnya, seperti apa gitu. Kalau untuk bahan-bahannya kan menurut saya udah itu aja lah gitu kan, karena waktu itu pembagiannya 2 hari. Mau yang mana, mau ikut dua-duanya kan nggak mungkin. Jadi salah satu dulu lah, packaging aja yang saya butuhkan dulu seperti apa gitu. Karena kan ini kan masih minimal banget gitu. Iya sih. Kalau dari packaging sih kurang banget. Iya, Memang kurang. Kalau di foto juga kurang. Iya, kurang bagus memang. Karena kan ini untuk belum kemana-mana kan, masih orang-orang itu aja yang pesan. Jadi kalau udah menuju ke bazar ini yang didampingin oleh Kak Marini, UKM Kepri, harus ya ganti packaging gitu aja. PR yang utama. Iya. Kalau dari rasa nggak ada. Insya Allah nggak ada sih. Koreksi dari hari ini ya. Iya, itu udah itu pun tadinya memang kaget juga sih. Kan masih kurang pede juga nih. Aduh, enak gak ya? Iya, lidah kita kan beda-beda nih. Iya. Takutnya nanti saya bilang enak, pedean, ternyata orang bilang, Kak Mary bilang, enggak kok nggak enak gitu kan. Kan malu sendiri dong. Kalau saya sendiri pribadi kan saya suka makan juga nih. Iya. Setiap makan daerah menurut saya enak-enak semua. Tergantung lidahnya kita. Betul. Karena kalau kita biasa orang Sumatera, tahunya kan pedas manis asin. Betul. Kita Jawa makanan daerah Jawa kan manis-manis. Pasti nggak masuk. Iya, makanya nggak masuk gitu kan. Gitu. Tergantung lidahnya masing-masing. Iya. Dan kalau ini memang kalau untuk lidah orang Sumatera masuk banget. Masuk ya? Oh, alhamdulillah. Masih ada. Ya, keterima sekali lah. Karena memang dasarnya kan ini makanan daerah orang-orang Melayu kan. Iya, benar. Dan untuk orang Jawa masuk masih. Iya ya, masya Allah. Saya pikir nggak masuk ya kan. Gitu. Karena kan masih perpaduan makan makanan pesannya juga dapat kan. Kalau dulu kan agak. Iya, benar. Karena juga pasti suka. Tergantung ini ya sih kalau dari sebelah saya lihat dari packaging sebetulnya. Iya benar, packagingnya doang ini ya. Kurang ya. banget iya. Ini kan baru-baru nanya nih packagingnya. Ternyata di Batam orangnya. Nanti mungkin habis dari sini saya mau meluncur ke sana dulu gitu. Mau lihat dulu kan yang biasa dulu, karena kan ini halal BPOM-nya belum muncul kan. Nah, nanti pas halal BPOM-nya muncul baru kita packagingnya itu yang langsung di print. Jadi betul-betul menarik gitu. Ini kan kue jajanan yang jadul. Ini kan makanan. Iya, betul, makanan jadul. Daerah gitu ya. Nah, sekarang makan itu udah banyak
Iya. Karena sekarang itu juga Udah berserak banget. fusion dengan Korea, apalagi Iya. Korea kan. Bener, Makanan viral banget itu. Jepangan, ke Inggris sama barat-baratan. Nah, apa strategi Kalina supaya makanan daerah ini bisa tetap eksis, bisa Ya itu tadi, kita kuatkan promosinya. Nah, lewat UMKM inilah bisa kita promosikan bahwa makanan kampung itu enak loh gitu. Karena kan masih alami nih. Nah, kalau dari tangan masing-masing itu enak-enak aja sih. Cuman satu aja sih, pengawet itu kurangin. Itu aja. Kalau masih rasanya masih asli, jangankan kita sebenarnya, yang orang-orang atas, orang-orang luar negeri ke Batam tuh pasti pengen yang bolu-bolu kampung, makanan kampung itu sangat diperhatikan sama mereka malah. kalau mereka di sini makan betul. makanan daerah mereka juga sama aja. Iya sama aja, makanya mereka tuh butuhnya tuh makanan kampung sebenarnya. Gitu. Makanan daerah yang mereka di sana nggak tahu. Iya. Ke Batam, oh ini khas daerah. Betul. Sebenarnya sih ada juga sih, mungkin kayak Malaysia, Singapura ada juga ini. Iya. Cuman kalau di kue kentong sih biasanya. Kue kentong. Kentong namanya, karena kan namanya beda-beda. Dan bentuknya juga rada-rada mirip sih. Iya. Kalau dari ini kan bentuk kan bisa diubah kan. Iya, bentuk bisa diubah. Kemarin saya punya rencana pengen tukar kayak bentuk ikan, bentuk apa gitu, biar lucu, anak-anak juga tertarik. Gitu. Itu baru dipikirin sih, karena semenjak masuk UMKM nih harus ganti ide nih gitu. Harus kreatif ya. Betul, harus kreatif. Iya, harus kreatif banget sama Bu Marini sih. Gitu. Oke. Kalina, apa yang menjadi strategi Kalina ber-UMKM? Mobil berbisnis, apa strategi bisnisnya Kalina? Ya itu aja sih, kayaknya pasar ya. Jaga rasa ya. Ya jaga rasa bahannya gitu aja sih. Karena satu pertanyaan terakhir buat Kalina. Oke. Banyak ibu di Batam ini yang hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Iya. Tidak bekerja, berbisnis juga. Iya. Apa pesan Kalina? Oke, kita tuh jadi ibu rumah tangga. Ya pertama tadi kooperatif. Mikir zaman sekarang ini bukan kayak zaman dulu. Jangan samain zaman sekarang dengan zaman dulu. Zaman dulu kita bertani udah bisa menghidupkan anak-anak menjadi polisi, tentara, perawat. Kalau sekarang, kalau kita tidak punya banyak ide untuk maju, entah itu ibu rumah tangga, orang yang PNS saja itu harus punya ide usaha apa. Kalau cuman berpacu kepada PNS, PNS dia swastanya, entah swasta entah PNS, walaupun punya jabatan ya, itu harus punya ide untuk usaha. Karena kalau tidak bisa namanya ekonomi di Batam tuh harus betul-betul berjuang gitulah. Jadi buat ibu-ibu di rumah ya, kita jangan berdiam diri hanya mengharapkan gaji suami. Karena sekarang itu zamannya kita tuh harus punya kooperatif untuk usaha. Karena kita nih ya sebagai emak-emak kan banyak jajannya, mau ini mau itu gitu, gaji suami tuh nggak cukup gitu aja sih. Lebih hemat bikin sendiri, bener. Kalau memang kita bisa bahan premium ya kenapa tidak, kita belum tentu nih jajanan di luar ini bahannya gimana. Apalagi banyak pengawetnya, kita nggak tahu. Jujur saya kadang kalau beli jajan itu ya, saya tuh males banget. Cuman kalau ngikutin anak, ayo lama ke MB2 gitu, ayo lama, iya betul, ayo lama gitu. Nanti lama ini mah kayak jajanan gorengan, sosis. Kalau udah saya makan, udah balik batuk-batuk gitu. Saya bilang, kayak gini nih jualannya mahal juga, entah minyaknya kita nggak tahu. Saya bilang, ya sudah, saya bilang gitu. Itu aja sih pesan saya. Tapi memang kalau kita sebagai orang tua juga bingung mungkin ya di rumah tangga, kalau kita memiliki hobi, hobi itu kita ada skill di situ, salurkan. Iya betul. Kita ngerjain hobi kita yang kita sukai, dapat duit. Iya dapat duit kan gitu. Ya paling minimal lah bilang 50 atau 100.000 gitu satu hari kan enak. Ibaratnya udah sama kayak kerja di luar kan gitu, tanpa harus kerja lagi. Ada tekanan harus. Itu memang hobinya kita. Iya. Jadi kalau udah biasa kita udah hobinya kita.
Bener, enak banget. Sebenarnya sih ya siapa sih nggak munafik ya, siapa sih yang nggak mau kerja di Batam lah pula ya kan. Cuman ya itu kan namanya kita sudah bersuami, ya harus ikutin kata suami lah gitu. Ada keluarga. Iya, kita ada keluarga, betul. Pemimpin kan suami bukan istri. Oke, Kak Lina terima kasih sudah Oke. datang dengan usahanya bolu kecil Anda, Mang Serha. Betul. Ya, Mang Serha. Di mana Mang Serha? Di Botania Garden. Botania Garden. Benar. Ya. Oke, jadi buat yang ingin tanya-tanya bolu kecil ini boleh langsung ke Instagramnya atau Facebooknya. Oke, ini Instagram saya Lina Adi 623 atau ke FB itu Lina Adi juga. Terus kalau ke WhatsApp ya nomor saya sendiri. Oke, Kak Lina, dan jumpa lagi dalam kesempatan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain juga yang pengen buka usaha, tidak punya skill, tidak punya passion di situ, boleh ambil pengalaman dari Kak Lina dari YouTube. Benar-benar kayak itu. Betul. Ayo Kak Lina, kita jumpa lagi Oke. selain waktu kesempatan. Oke. Selamat pagi. Selamat Assalamualaikum, Kak pagi. Lina. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berikan obrolan kita UMKM hari